Selamat pagi para mahasiswa Komputer Sains Matematik program ganda ya. Kita hari ini masuk aplikasi dari diferensial atau turunan atau derivatif. Itu tentang maksimum minimum ya. Itu harga ekstrim ya, titik ekstrim. Baik, maksimum dan minimum ya. Kalau parabol Anda sudah kenal, kalau fungsi parabol Y dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, maka kapan fungsi itu maksimum? Dilihat dari koefisien S kuadratnya, betul enggak? Halo, A-nya. Kalau A-nya negatif, maka dia mencapai maksimum. Ini seperti puncak gunung, ya enggak? Maksimum itu kan puncak gunung. Kemudian kalau A-nya positif, itu mencapai minimum, seperti lembah. Ya. Jadi alam tuh lembah, ya, minimum. Kalau maksimum itu puncak gunung, maksimum. Halo? Kalau grafik kita lihat ini, seperti satu gelombang bunyi, Anda lihat ini grafiknya naik, nah, ini seperti gunung kan, ini puncak maksimumnya, kemudian membelok ke bawah, minimum, puncak minimumnya seperti lembah gitu kan. Nah, antara daerah maksimum menuju minimum ini disebut titik belok. Halo, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kan Pak. Ya, ini seperti satu gelombang bunyi ini kan. Jadi ini mencapai maksimum di sini, turun, batu membelok ke daerah minimum, ini perbatasan ini di titik ini adalah disebut titik belok. Ya, titik belok. Nah, syarat ekstrim ya atau maksimum atau ekstrim itu maksimum atau minimum ya. Itu Y aksen sama dengan 0 atau DY per DX sama dengan 0 kan. Turunan pertamanya sama dengan 0. Kalau luas, volume selalu diambil dengan turunan pertamanya. Atau umumnya fungsi aksen X sama dengan 0. Syarat titik belok adalah turunan keduanya yang sama dengan 0. Ya, di syarat titik belok ini adalah Y double aksen sama dengan 0. Ini untuk parabola. Ya, parabol atau fungsi pangkat 2, fungsi kuadrat namanya. Ya. Kemudian fungsi itu bukan fungsi kuadrat aja, ini pangkat 2 kan, bisa pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Jadi kalau banyak seperti ini, Anda lihat ini seperti gunung-gunung ini enggak? Gunung, lembah, gunung, lembah, gunung, lembah, gunung lagi kan. Ya. Jadi yang tinggi itu biasanya puncak yang tinggi disebut maksimum, titik terendah disebut minimum, naik lagi maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum. Nah, ini yang umum. Syarat ekstrimnya adalah sama ini, Y aksen sama dengan 0. Tapi kalau yang parabola ini kan bisa ambil dari fungsi kuadrat ini dari koefisien X kuadratnya, A-nya. Kalau A-nya negatif, maka dia mencapai maksimum. Kalau A-nya positif, dia mencapai minimum. Nah, di sini mirip, tapi ya turunan keduanya yang kita lihat ya. Kalau syarat ekstrimnya sama, turunan pertamanya sama dengan 0, tinggal kapan dia maksimum, kita lihat turunan keduanya. Turunan keduanya ini kalau negatif dia mencapai maksimum. Kalau sini A-nya yang, kalau parabola apa? Fungsi kuadrat A-nya negatif. Kalau sini turunan keduanya yang negatif, ini umum ya. Turunan keduanya negatif, universal ya. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Kalau sini A-nya yang positif ya. Koefisien S kuadratnya kan A. A-nya yang positif. Jelas ini? Halo? Syarat titik belok adalah turunan kedua sama dengan 0. Secara umum, ya, secara umum, syarat ekstrim itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan keduanya apabila negatif, dia mencapai maksimum. Itu umum. Tapi kalau di fungsi kuadrat atau parabola atau fungsi pangkat 2, dilihat dari koefisien S kuadratnya A-nya. Kalau A-nya negatif, mencapai maksimum. Kalau sini turunan keduanya yang negatif. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Untuk fungsi kuadrat, A-nya ya, koefisien X kuadratnya yang positif.
Ada yang bertanya? Halo? Jadi Pak, tadi maksudnya yang fungsi kayak sinus atau kosinus gitu baru yang apa titik beloknya lebih kecil dari nol baru. Nah, ini contoh daerah ini saya ambil contoh yang sinus Bukan nih. Pak, maksudnya bedanya grafik yang kiri sama sebelah. Yang sebelah itu maksudnya? Yang sebelah ini umum. Jadi bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5. Kalau ini hanya khusus pangkat 2 aja kan. Secara umum ini sama. Secara umum ini sama, tapi ini kan dilihat dari A-nya. Kapan dia mencapai maksimum, bisa juga pakai tunang kedua, bisa. Ya secara umum bisa dipakai. Tapi kan biasa Anda belajar di SMA, dilihat aja ya A-nya kan. Kalau A-nya Y dengan AS kuadrat tambah BX tambah C, jika A-nya negatif, dia mencapai maksimum. Tapi kalau A-nya positif, dia mencapai minimum. Itu enggak? Kalau di sini, yang umum, turunan keduanya kita lihat. Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum. Nah, di sini A-nya yang negatif. Kalau turunan keduanya positif, dia mencapai minimum. Kalau sini A-nya yang positif. Jelas nggak bisa? Ini bukannya ekstrem itu maksimal min? Bukan. Halo? Ya, gimana? Tapi yang ekstrem itu bukannya max min, beda ya? Yang mana ekstrem? Ekstrem, kalau kita ekstrem. Ekstrem itu maksimum atau minimum kan salah satu dong, nah mungkin dua-duanya kan. Gitu berarti untuk yang parabol, tapi kalau dia fungsi pangkat 3 pasti ada dua kan, satu maksimum, satu minimum, ya nak? Kalau dia pangkat 3, cara gini, berapa banyak ekstrimnya, banyak pangkatnya, kalau pangkatnya dikurang satu, kalau ini pangkat 2 kurang satu berapa? Satu kan? Berarti maksimum 1 atau minimum 1. Tapi kalau nya pangkat 3 berarti 3 kurang 1 berapa? 2. Kalau 2, 1 maksimum, 1 minimum. Kalau pangkat 4 kurang 1, 3. 3 itu kemungkinan 2 maksimum, 1 minimum. Atau 2 minimum, 1 maksimum. Jelas maksudnya? Jadi maksudnya kalau ekstrem itu dia bisa max atau minimum. Jadi maksudnya turunan keduanya itu 2 tahu dia max atau minimum. Iya. Soalnya ekstremnya ambigu gitu. Untuk mengetahui jenisnya, gini, pada awalnya kalau dia pangkat 3, kita kan batu turun keduanya kan hasilnya, maksudnya hasilnya bukan bilangan. Kalau di sini hasilnya bilangan kan, coba. Kalau Y dengan 5X kuadrat, coba. Ya aksen berapa? 5 kali 2, 10X. 10X. Y double aksen berapa? 10 kan? Langsung bilangan kan 10. 10 positif. Positif dia mencapai minimum langsung. Tapi di sini batu tunung keduanya dalam fungsi X. Kita enggak tahu. X ini dari mana? Ini pakai secara ekstrimnya. Kita juga enggak tahu maksimum minimum. Jadi kita sebut secara ekstrim. Ya aksen sama dengan 0. Nah di sini dapat X-nya ada 2. Misalnya ada 2. X yang pertama kita masukkan ke dalam Y double aksen. Batu X yang pertama kita masukkan dalam Y double aksen. Kalau dia negatif, itu mencapai maksimum. Kalau dia positif, dia mencapai minimum. Jelas maksudnya? Jadi syarat ekstrim itu sebenarnya buat apa sih, Pak? Kan maksimumnya juga udah bisa diketahui dari turunan kedua. Turunan kedua, kalau ini parabola yang langsung tahu. Kalau pangkat 2. Kalau pangkat 3 belum tahu. Belum bisa tahu. Pangkat 4 apalagi. Pasti belum tahu. Harus dicari ya aksennya dulu kan. Secara ekstrimnya ya aksen sama dengan 0. X-nya misalnya ada 2 atau 3. Dimasukkan ke dalam Y double aksen. Baru kita masuk Y double aksen. Baru kita tahu dia negatif atau positif. Kalau dia negatif, dia mencapai maksimum. Kalau dia positif, dia mencapai minimum. Sudah jelas? Halo? Yang lain? Oke, terima kasih, Pak. Ya, yang lain sudah jelas nih. Ini dipakai misalnya dalam prakteknya nanti misalnya ada kaleng tanpa tutup, alasnya bentuk sangkar, diketahui misalnya volumenya, kemudian tanya ukuran kaleng itu agar bahannya minimum atau kebalikannya, luasnya diketahui, luas dindingnya diketahui, luas bahannya diketahui, ditanya berapa agar mencapai volumenya maksimum,
kaleng itu berapa volume, berapa ukuran kaleng tersebut gitu misalnya. Pabrik kaleng misalnya contohnya atau pabrik cat gitu. Halo? Ya. Di dalam prakteknya nanti banyak ke industri ya, kemudian. Ya. Kaleng kah atau yang lain-lain. Oke. Ada pertanyaan di sini? Masih belum, Pak. Oke, kita lihat ya. Ini gambarannya. Ini membandingkan Anda pernah dapat di SMA ini kan yang sederhana, fungsi kuadrat. Pakai ini bisa, yang ini bisa dipakai di sini ya. Cuman ya seperti contoh tadi Y dengan 10x kuadrat, langsung Y double aksennya 10. 10 itu positif, berarti mencapai minimum. Langsung tahu. Tapi kalau di sini belum tentu karena fungsinya pangkat 3 diturunkan masih pangkat 2, Y aksennya, Y double aksennya baru fungsi pangkat 1. Jadi belum menemukan positif negatifnya turunan keduanya. Harus dicari secara ekstrimnya untuk Y aksen sama dengan 0, X-nya dapat, masukkan ke dalam Y double aksen. Nah, waktu kita masuk Y double aksen baru tahu lihat dia positif atau negatif. Kalau yang negatif, kalau dia negatif berarti yang mencapai maksimum. Kalau dia positif, dia mencapai minimum. Sudah jelas? Halo? Untuk kelas combo. Nah, ini contohnya ini. Ini yang kayak teka-teki. Ada 2 bilangan jumlahnya 20. Hasil kalinya terbesar. Bilangan manakah itu? Halo? Kalau di SD, anak SD Anda terang ini enggak ngerti dia pakai percobaan gini kan. Ada 2 bilangan jumlahnya 20. Nah, kita anggap bilangan pertama 1, kemudian bilangan kedua pasti 20 kurang 1 19 ya kan? Ya enggak? Hasil kalinya berapa? 19. Kalau ini bilangan pertama 2, bilangan kedua berapa? 20 kurang 2 18. Hasil kalinya 36. Terus terakhir bilangan pertama 10, bilangan kedua 20 kurang 10 10. 10 kali 10 100. Nah, yang bilang hasil kali terbesar. Yang terbesar apa di sini? Halo. Yang terbesar apa sini? 100 kan? Berarti bilangan pertama berapa? 10. Bilangan kedua berapa? 10. Ini secara SD sampai SMA Anda belum belajar agak ekstrim. Ya kan? Benar enggak? Belum Anda belajar agak ekstrim. Nah, pakai agak ekstrim bisa dicari sama depannya. Coba lihat. Sudah sih, Pak, kayaknya. Jumlah 2 bilangan 20. Hasil kalinya terbesar. Ya. Terbesar. Bilangan manakah itu? Misalkan bilangan pertama sama dengan X. Karena jumlahnya 20, maka bilangan kedua adalah 20 kurang X. Ya enggak? Halo? Kalau bilangan pertama kita misalkan X, bilangan kedua, berarti bilangan pertama tambah kedua kan 20. Bilangan kedua berarti 20 kurang X enggak? Nah, kemudian hasil kalinya kita namakan HX misalnya. Ya, hasil kalinya HX adalah bilangan pertama kali bilangan kedua. Bilangan pertamanya X, bilangan keduanya 20 kurang X, kita kalikan nih. X kali 20, 20X, X kali min X pangkat 2. Nah, ini kan ini bentuk apa nih? Parabola nih, fungsi kuadrat atau fungsi pangkat 2, ya kan? H aksen X adalah 20 kali X-nya turunannya 1, X kuadrat turunkan 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Betul enggak? Halo? H aksen. Nah, H double aksennya kita turun lagi 20 turunkan 0, min 2X turunkan min 2 kali 1, min 2. 0 kurang min 2, min 2. Min 2 negatif, kecilin 0. Maka dia mencapai hasil kali maksimum. Hamak. Nyalakan hasil kalinya maksimum enggak sih? Terbesar. Hasil kali terbesar berarti maksimum. Betul enggak? Halo? Betul, Pak. Nah, kemudian karena sudah tahu jenisnya, kita tulis nih syarat maksimum. Syarat H maksimum. Kalau enggak tahu ini dalam X misalnya enggak tahu, sini syarat ekstrim. Kita enggak tahu maksimum minimum, ya kan? Maka kita pakai syarat ekstrim namanya. Tapi karena sudah tahu jenisnya sini, karena H double aksennya adalah min 2 kecilin 0, yaitu H mencapai maksimum atau hamak atau mencapai maksimum, maka syarat hasil kali maksimum, H itu hasil kali ya, maksimum adalah H aksen X sama dengan 0 kan. Kalau tadi kan Y aksen 0. Ini karena H sini fungsinya HX, H aksen X 0. Nah, aksen X berapa di sini?
20 kurang 2X. Kan sama dengan 0. Berarti 20 sama dengan 2X. X berapa? 20 bagi 2, 10. Jadi bilang pertama sama dengan X sama dengan 10. Sesuai ini. Bilang pertama sama dengan X sama dengan 10. Bilang kedua berapa sini? 20 kurang X. Berarti 20 kurang 10, 10. Benar 10 dan 10? Halo? Benar, Pak. Ya. Kalau SMP ini terangkan nggak ngerti dia karena belum belajar diferensial. Anak SMA kelas 1 juga pasti belum ngerti karena belum belajar diferensial juga. Walaupun sudah sampai SMA kelas 1, kalau dia belum belajar diferensial mengenai harga ekstrim, pasti dia belum bisa kerjakan yang masalah ini, ya. Nah, ini di SD, SMP sampai SMA kelas 1 yang belum belajar harga ekstrim, ya berarti mungkin cara ini yang kita jelaskan. Betul enggak? Halo? Betul, Pak. Sudah jelas ya? Ini yang contoh yang simpel aja. Ini belum terlalu banyak aplikasinya ya. Oke. Kita lihat contoh lainnya. Nah, ini sudah masuk ke aplikasi. Akan dibuat tempat air dari kaleng. Sebetulnya kaleng tanpa tutup ya. Di bawah ada ini. Kaleng tanpa tutup. Dengan bidang alas berbentuk bujur sangkar atau persegi, tentukan ukuran-ukurannya supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Ini kurang ya. Dapat membuat air sebanyak-banyaknya. Itu artinya maksimum ya. Sedangkan luas bahan yang digunakan 432 desimeter persegi. Ukuran dalam desimeter. Ingat kaleng tebal bahan diabaikan, kemudian kalengnya tanpa tutup. Kalau alasnya bentuk sangkar kan berarti kita jangan bilang sisi ya. Kalau bertiga dimensi ini rusuk, garis ini kan garis rusuk bidang sisi, betul enggak istilahnya? Halo? Kalau bidang aja kan bidang garis pada bidang dan namakan sisi, ya enggak? Tapi kalau pada tiga dimensi, sisi itu adalah bidang. Sedang garis-garisnya ini dinamakan rusuk. Jadi rusuk alasnya adalah karena bujur sangkar sama panjang kan? X dan panjangnya X, lebar X. Maka misalkan ukuran kaleng adalah panjangnya X, lebarnya X, tingginya H atau T, boleh kan? H height ya, bisa H atau T ya. Nah, kemudian karena diketahui luasnya ya, luas kaleng tanpa tutup tadi 432 desimeter persegi, maka kita cari karena di sini dia kita cari luasnya. Luasnya alas, luas kaleng apa? Luas alas tambah luas dinding atau luas selimutnya enggak? Halo? Luas kaleng tanpa tutup kan luas tutupnya enggak ada. Jadi tutup atas enggak ada. Berarti luas alas yang ada kan? Tutup enggak ada ya. Luas alas tambah luas selimut. Selimutnya ini maksud sini luas dindingnya nih. Dindingnya. Nah, luas alas adalah bujur sangkar apa? Rusuk kali rusuk ya kan? X kali X. Berarti X kuadrat ya enggak? Ditambah luas dindingnya ini berapa? Dinding ini. Sekelilingnya. Keliling alas kali tinggi enggak? Paling gampang hitungnya kan? Halo. Daripada hitung luas bidang depan tambah bidang belakang tambah luas bidang bidang kiri tambah bidang kanan, panjang jalannya, langsungnya keliling alas, keliling bujur sangkar kali tinggi, ya enggak? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Maka keliling alasnya kan 4 kali rusuk ya. 4 kali X kali tinggi H atau T, mau pakai T boleh. Itu diketahuilah luas kaleng tanpa tutup tadi, itu luas alas tambah luas selimut atau luas dinding yang besarnya diketahui 432 desimeter persegi. Nanti dalam hitungan ukurannya kita enggak pakai ya. Ya luas alasnya karena bujur sangkar berarti rusuk kali rusuk X kali X kuadrat. Sedangkan luas dinding atau luas selimutnya adalah keliling alas kali tinggi, paling gampang ya, keliling alas kali tinggi. Kalau 4 persegi panjang kan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar ya kan. Ya ini keliling alas kali tinggi. Jadi keliling alas bujur sangkar kan biasanya 4 kali
rusuknya, ya. 4 kali X kali tinggi H. Nah, di sini kita cari H-nya. Ya, jadi 4XH sama dengan 432 kurang S kuadratnya pindah ke kanan jadi min S kuadrat. Berapa H? H adalah 432 kurang S kuadrat dibagi 4X. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Yes, Pak. Yes, Pak. Nah, tadi diberitahu bahwa di sini akan dibuat tempat air dari kaleng tanpa tutup sebenarnya dengan bidang alat untuk sangkar. Tentukan ukuran-ukurannya supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya. Kalau dapat membuat air sebanyak-banyaknya berarti volumenya maksimum atau minimum? Halo? Maksimum. Maksimum ya. Nah, berarti volumenya yang kita cari sini. Maka volume kaleng itu Vx ya, V dalam kurung X. Kadang-kadang enggak pakai X boleh ya, V saja boleh. Vx sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya X, lebarnya X, tingginya H. Ya, panjangnya X, lebarnya X, ini tadi panjang X, lebar X, tinggi H. Nah, kemudian H-nya sudah dapat tadi ya, dalam hubungan luas tadi, H-nya adalah 432 kurang S kuadrat per 4X. Nah, ini X kali X kan S kuadrat. Oh, ini bisa dicoret ya. X-nya coret 1, tinggal X-nya 1. X yang 1 ini dikalikan pembilangnya ini berapa? X kali 432. 432 X dikurangi X kali S pangkat 2, S pangkat 3 per, karena ini X dicoret tinggal 4. Betul enggak? Halo? Iya, Pak, betul. 432 bagi 4 berapa? 108. Ini ada X ya. 432 X bagi 4, 108 X min X pangkat 3 ya, min 1 X pangkat 3 bagi 4 min 1/4 X pangkat 3. Inilah volume dalam fungsi X. Nah, karena yang tadi dapat diisi air sebanyak-banyaknya, berarti volumenya maksimum itu yang mencapai ekstrim. Maka kita carilah turunan pertama dari volumenya. V aksen X-nya berapa? 108 kali turunan X berapa? 1 kan? Halo? Iya. Min Iya, Pak. 4 kali S pangkat 3 terturunkan N kali X pangkat N min 1 kan? N-nya 3, X pangkatnya N-1, 3,12 kan pangkatnya. Halo. Jadi 108 kali 1, 108 min 3/4 X pangkat 2. Kemudian kita cari Veda-Baksen. Ini untuk melihat benar enggak dia mencapai maksimum atau ya yang soal ini kan mencapai maksimum. Dapat dimuat air sebanyak-banyaknya ya kan. Veda-Baksen X adalah 108 adalah konstan diturunkan 0 min 3/4 kali, nah, X pangkat 2 diturunkan berapa? Halo, X pangkat 2-nya diturunkan 2X, ya enggak? Iya, Pak. 108 turunkan 0, min 3/4 kali X kuadrat turunkan 2X. Ini bagi 2, ini 1, ini bagi 2, 4 bagi 2, 2, tinggal min 3/2 kali X, min 3/2X. Oke? Nanti kalau Anda lihat X-nya itu selalu positif kan, ukuran panjang lebar tinggi kan enggak boleh negatif. Nah, ada kan? Ada enggak panjang papan tulis min 6 meter? Nah, ada kan? Tinggi orang min 1,5 meter. Kalau ada min berarti kepalanya di bawah, kakinya berada di permukaan tanah tapi kepala masuk ke dalam tanah ya. Salah ya? Nah, mungkin. Jadi X itu selalu positif. Nah, positif kali min 3/2 pasti negatif. Kalau ini negatif dia mencapai maksimum, betul enggak? Ya, nanti kita lihat. Betul, Pak. Sampai sini jelas nanti dulu. Halo? Pak, masih agak bingung. Ya. Maksudnya kan tentukan ukuran-ukurannya, tapi kenapa sampai maksimum? Anda baca yang maksimum atau minimum di sini apa nih? Tentukan ukuran-ukurannya supaya dapat memuat air sebanyak-banyaknya di dalam kaleng kan? Dapat dibuat air sebanyak-banyaknya dalam kaleng. Berarti itu apa itu? Air banyak. Air itu volume atau luas? Oh iya. Nah, yang diketahui kan luas ini. Luas bahannya, tapi tanpa tutup ya. Luas kaleng tanpa tutup. Paham maksudnya? Dapat memuat air sebanyak-banyaknya, pengertian
Air sebanyak-banyaknya itu adalah volume air kan? Halo? Oh, Volume iya. air itu adalah volume kaleng, betul kan? Kaleng itu diisi air sebanyak-banyaknya, penuh saya, penuh. Berarti volume air sama dengan volume kaleng, katanya Manda. Halo? Sama, Pak. Sama kan? Karena Sama. air diisi dalam kaleng kan, sebanyak-banyaknya. Berarti volumenya maksimum apa sih nih? Volume kaleng yang juga volume air yang ada di dalam kaleng full ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Halo, sebelum saya lanjutkan? Terima kasih, Pak. Ya, kita teruskan. Nah, karena sudah tahu kita tunggu sini ya. Di sini harusnya ini kan belum tahu maksimum minimum, sebetulnya ini tidak boleh langsung. Oh ya, kita belum tahu maksimum sebetulnya ya. Harusnya secara ekstrim V secara ekstrim aja. Secara ekstrim V aksen X sama dengan 0 kan. Ini harusnya tidak boleh bilang V max. Kita belum buktikan yang maksimum kan. Jadi secara ekstrim adalah V aksen X sama dengan 0. Tadi aksen X-nya berapa? Aksen X-nya adalah 108 kurang min 3/4 X kuadrat. Ya enggak? Kita masuk sini. 108 min 3/4 X kuadrat sama dengan 0. Kita pindahkan min 3/4 X kuadrat ini ke kanan. Plus 3/4 X kuadrat. Kemudian bagi 3. Kiri kanan bagi 3 coba. Dia bagi 3, 1, dia bagi 3. 108 bagi 3, 36 enggak? Halo? Iya, Pak. Kemudian 4 kali 36, 144. Tinggal ini X, kanannya X kuadrat. Berapa X? Akar 144. Harusnya kan plus minus. Tapi ukuran panjang kan enggak boleh min. Halo? Ukuran Ya. Ingat ukuran panjang, luas, volume itu enggak boleh negatif. Ya, enggak ada ceritanya dari negatif. Kalau ada negatif itu aneh jadinya, ya. Karena enggak ada, maka selalu kita ambil yang positif. Jadi X sama dengan akar 144 sama dengan 12. Baru kita tes ini, turunan keduanya tadi. Turunan keduanya tadi berapa tadi? Variable aksennya berapa sini? Min 3/4 X enggak? Halo? Min 3/2 Min X. 3/2 X. Jadi maka X-nya kita ganti dengan 12. Berapa jadi? Min 3/2. Min 3/2 kali X-nya. X-nya 12. Ini bagi 2, 6. 6 kali min 3, min 18. Min 18 bagaimana? Negatif kan? Kecari 0. Kecari 0. Maka dia mencapai maksimum. Berarti volumenya maksimum enggak? Halo? Karena beda baksen X-nya ternyata kecil dari 0. Min 18. Negatif, kecil dari 0, mencapai maksimum. Baru ukuran kaleng tanpa tutup adalah panjangnya X 12, lebarnya X juga 12 karena bujur sangkar. Tingginya H. Nah, tingginya tadi berapa? Tingginya tadi di sini adalah 432 kurang X kuadrat per 4X. Ya kan? Kita salin sini. Tingginya H sama 432 kurang X kuadrat per 4X. X-nya, X kuadrat berapa sini? Boleh nyontek sini. X kuadrat berapa sini? X kuadrat sini 144. Ya kan? 432 kurang X kuadrat. Berarti 432 kurang X kuadratnya 144 per 4 kali X-nya sendiri adalah 12. 4 kali 12. Maka ini kurangi 248 dibagi 4 kali 12. Ini sederhanakan. Bagi 4, 1 dibagi 4, 28 bagi 4, 7. 8 bagi 4, 2. 72 bagi 12, 6. Karena ukuran dalam tadi luasnya desimeter persegi, maka panjang lebar tinggi dalam desimeter. Panjangnya 12 desimeter, lebar 12 desimeter, tingginya 6 desimeter. Jelas sampai sini? Halo? Jelas. Ini Jelas, contoh Pak. aplikasinya dalam ini contoh sederhana aja. Ini bisa bikin industri kaleng, ya. Kalau kaleng cat rata-rata kan sekarang silinder ya. Benar enggak Anda lihat? Kaleng cat jarang menggunakan model kaleng atau apa balok atau kotak. Ada pertanyaan? Ya. Mau lihat yang slide yang sebelumnya dong, Pak? Sebelumnya lagi, Pak. Lagi yang bilangan tadi. Iya. Nah, jangan Enggak mau saya screenshot, Pak, buat belajar lagi. ini kan nanti
videonya saya kasih Anda. Bahannya bukannya saya udah kirim ya? Belum ya? Yang ke-6. Nah, saya Udah, sudah pernah Pak. kirim. Di forum. Bukan di forum aja, di itu apa ya, di forum juga ada. Tadi saya kirim di forum juga. Tapi saya kirim juga ke WA Anda enggak? Halo? Kalau nanti saya kirim di WA Anda deh, ya. Itu pakai Google Drive, ya. Saya ada kirim, nanti saya kirim addressnya lagi deh. Ya. Ya, Pak. Ada PDF-nya juga. Kayaknya foto yang di Google Drive-nya foto, ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau ada saya teruskan. Halo. Belum ada, Pak. Ada. Oke, termasuk dengan ini yang lain lagi, itu adalah garis singgung dan garis normal. Ya, ini tambahan ya. Nanti fungsi dua variabel kita lewati dulu aja ya. Terakhir nanti itu masuk untuk yang apa? Untuk UAS, ujian akhir semester. Garis singgung dan garis normal. Kalau ini lengkung ini adalah Y adalah fungsi X, fungsi lengkung. Kemudian garis yang menyinggung, garis lengkung itu namanya garis singgung. Ingat garis singgung disebut juga garis apa? Halo? Garis tangan. Kemudian ada garis yang tegak lurus, ya, garis yang tegak lurus di titik singgung. Disebut garis normal. Garis normal adalah tegak lurus garis singgung, ya. Halo? Iya, Pak. Belum pernah apa ya garis normal? Garis singgung disebut juga garis tangan. Di titik singgung ditarik garis yang tegak lurus. Kata tegak lurus itu ortogonal, ya, ortogonal. Garis yang tegak lurus dengan garis singgung, yaitu garis yang ortogonal dengan garis singgung disebut garis normal. Ya. Nah, garis singgung tadi memotong sumbu X di titik A, sedang garis normal memotong sumbu X di titik B. Nah, P ini adalah titik singgungnya, kita namakan X1 Y1. Ya. Fungsi garisnya ada Y adalah fungsi X, titik singgungnya X1 Y1, sehingga absis. Ya, proyeksi titik P ini kita namakan titik C. Halo? Proyeksi titik P, titik singgung ini diproyeksi kepada sumbu X tegak lurus. Hasilnya titik C. Berarti absisnya sama enggak dengan titik singgung? Kalau sini X1, ini X1 juga enggak? Ya kan? Halo? Iya, Pak. X1. Karena di titik C di sumbu X, Y-nya 0 kan? Semua titik yang terletak di sumbu X kan Y-nya 0. Karena persamaan garis sumbu X adalah Y sama dengan 0. Kan? Ya, berarti C X1,0. Nah, A ini, ya. Jadi misal sekarang garis singgungnya kita misalkan gradien garis singgung AP adalah M. Oh, M ini yang nanti Anda cari yang persis batu Pak Faisal terangkan. Tapi Pak Faisal tidak nyatakan bahwa gradien itu sama dengan Y aksen. Betul enggak? Ingat enggak dulu? Y aksen adalah limit H menuju 0 dari M. M itu kan gradien garis potong awalnya. Tetapi pada saat H menuju 0, limit H menuju 0, pada saat H sama dengan 0, M itu adalah gradien garis singgung enggak? Halo? Iya, Pak. Ya kan? Gradien garis singgung. M sama dengan Y aksen enggak? Iya, X Pak. sama dengan turunan utama dari ini Y aksen nih. Y sama fungsi X, Y aksennya. Jadi M sama dengan Y aksen nanti dapat di sini ya. Nah, kalau gradien udah tahu, persamaan garis singgung kan melalui titik P X1 Y1 kan? Persamaan garis singgung. Sama bertanya, Pak. Ya, silakan. Substan sama subnormal itu maksudnya kayak sumbu Tunggu X nih. belum saya jelaskan. Sabar dulu. Oh, Garis singgung dulu ya. Oke, persamaan garis singgung melalui titik singgung P X1, Y1. Ya. Ini biasa kan? Persamaan garis melalui satu titik adalah Y kurang Y1, M, X kurang Y1. Di mana X1, Y1 adalah titik singgungnya, M adalah gradien garis singgung. Di mana M ini sama dengan Y aksen. Betul enggak? Nah, baru kita bicara ini. Proyeksi garis singgung pada sumbu X dinamakan panjang subtangen.
Karena garis singgung disebut juga garis tangan. Saya tidak tahu waktu itu Pak Faisal ada terangkan persamaan sekan, ya. Saya baru dengar tuh sekan modelnya. Halo, waktu Pak ada di videonya juga kan. Garis singgung itu disebut garis potong, nggak salah ya. Garis potong disebut garis sekan ya. Halo. Iya, Pak. Ya pernah Iya, Pak. dijelaskan. Nah itu istilah itu saya pakai garis potong gitu ya. Oke, ini garis singgung disebut juga garis tangan. Proyeksi garis singgung atau garis tangan adalah panjang sub tangan. Proyeksinya pada sumbu X. Ini kan persamaan garis singgung. Memotong sumbu X. Garis singgungnya sini AP, diproyeksi namanya AC. Betul enggak? Halo? AC inilah disebut panjang sub tangan. Subtan, ya. Sub tangan. Kemudian ini garis normal yang melalui titik singgung P X1 Y1, tegak lurus garis singgung, memotong sumbu X di titik B, proyeksi garis normal pada sumbu X itu BC, ya BC atau CB, ini disebut panjang subnormal. Tadi dari tadi yang tanya, terjelas sekarang apa itu panjang subtangan, apa panjang subnormal? Panjang subtangan adalah proyeksi persamaan garis singgung atau persamaan garis tangan. Sedang panjang subnormal adalah proyeksi persamaan garis normal pada sumbu X. Sudah jelas? Jelas, Halo? Pak. Oke. Tapi yang saya bingung XC sama dengan X1 itu. Oh, ini. Kan di sini C titiknya adalah X1,0. Absis C berapa sini? Saya tanya. Oh, maksudnya absis. Oh, Ya, X oke, itu oke. kan absis. Absis C adalah S1 enggak? Halo? Kalau titik A kan XA. Titik B, XB. Betul enggak? Absis titik Oh, B. ya. Ya. Terima kasih, Jelas Pak. ya? Oke. Nah, baru sini. Karena di sini bilang, misalkan gradien garis normal adalah A. Kemudian kita tahu garis singgung tegak lurus garis normal enggak? Atau dibalik garis normal tegak lurus garis singgung enggak? Halo? Jadi Iya, sekarang Pak. garis normal adalah garis yang melalui titik singgung P, tegak lurus garis singgung. Berarti garis normal tegak lurus garis singgung atau dibalik garis singgung tegak lurus garis normal. Betul enggak? Jadi garis singgung tegak lurus garis normal. Nah, ini kita misalkan gradien garis normalnya A. Kalau dua garis tegak lurus, Anda belajar apa? A kali gradiennya sama dengan min 1 enggak? M1 kali M2 sama dengan min 1. Betul enggak? Halo? Kalau dua garis sejajar, M1 sama dengan M2. Dua garis tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1 enggak? Iya, Pak. Iya, Oke. Pak. Nah, di sini garis singgung tegak lurus garis normal, berarti asal kali gradien garis singgung dengan garis normal sama dengan min 1 enggak? Di mana Iya, Pak. gradien garis singgung kita misalkan M, sedang gradien garis normal misalkan A. Jadi M kali A sama min 1 kan? Berarti A berapa? A adalah min 1 bagi M. Min 1 bagi M, min 1 per M. Halo? Cukup jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Maka persamaan garis normal melalui titik singgung P X1, Y1 adalah Y kurang Y1 sama dengan gradiennya A, gradien garis normal kan? A kali X kurang Y1. Di mana A itu sama dengan min 1 per M. Kita substitusi, kita ganti. A-nya, gradien garis normalnya, min 1 per M. Diganti dengan min 1 per M. Jadi Y kurang Y1 adalah min 1 per M kali X kurang 1. Ini adalah persamaan garis normal. Kalau di atas tadi, persamaan garis singgung adalah Y kurang Y1 M kali X kurang 1, di mana M adalah gradien garis singgung. Sampai sini jelas enggak? Halo. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi panjang subtan sama panjang subnormal dipakai untuk apa ya? Ya sabar dulu, belum ini. Ini proyeksinya aja. Ya, ini nanti ada kita mau cari panjangnya berapa, ada rumusannya. Ini kita nanti ada formulanya, panjang subtangen itu apa rumusnya, panjang subnormal itu apa rumusnya itu. Di mana panjang subnormal itu panjang subtangen adalah proyeksi
garis singgung atau garis tangan pada sumbu X, sedangkan panjang subnormal adalah proyeksi garis normal pada sumbu X. Jelas maksudnya? Formulanya nanti kita cari nih, tujuannya. Halo? Jelas, Pak. Oke. Nah, dengan Anda tahu pasaman garis ini, nanti garis singgung memotong sumbu X di titik A, berarti syaratnya kalau memotong sumbu X, Y 0 enggak? Halo? Iya, Pak. Nanti juga garis normal memotong sumbu X di titik B, Y 0 kan? Sama juga ya. Oke, kita lihat sini. Persamaan garis singgung AP memotong sumbu X di titik A. Berarti Y-nya 0 kan? Nah, kita salin persamaan garis singgung tadi, ini rumusnya kan? Y kurang Y1 dengan M kali X kurang Y1. Kita salin ya. Y kurang Y1, M kali X kurang Y1. Di mana titik potong dengan sumbu X di titik A, Y-nya 0 enggak? Halo? Y 0. Nah, kita ganti Y 0. Y-nya 0. 0 dikurang Y1 adalah ini M kali X kurang X1. Ini kita kalikan. 0-nya boleh hilang ya. M kali X, MX. M kali min X1, MX1. Nah, min MX1 kita pindah ke kiri. Jadi plus MX1 min Y1 dengan MX. Sehingga berapa X? X sama dengan MX1 kurang Y1 per M. Ya enggak? Halo? MX sama dengan MX1 kurang Y1 sama dengan ya. Sehingga berapa X? X adalah X ini adalah absis siapa? Karena memotong sumbu X di titik A, makanya adalah absis titik A. Absis titik A-nya adalah MX1 kurang Y1 per M. Cukup jelas enggak di sini? Halo, kita mencari absis titik A-nya. Halo? Jelas, Pak. Nah, dari gambar, kita balik lagi. Dari gambar, kita lihat absis titik A-nya ini kan. Absis titik A ini ya. OA. OA ini absis titik A. Sedangkan absis titik C, OC. OC itu yang C1 tadi. Ya. XC ya. Jelas ya? Kalau kita lihat panjang sutangan ini apa sebetulnya? Kita tahu absis titik C dikurang absis titik A enggak? Dari gambar nih. Coba lihat. Berdasarkan gambar ini ya. OA kurang OA enggak? Halo? Iya, Pak. Panjang OA, panjang subtangen adalah panjang garis OC dikurang panjang garis OA enggak? Iya, Pak. Nah, OC itu apa? OC itu adalah absis titik C. Itu enggak? XC. XC yang sama dengan X1 nanti. Dikurang absis titik A, XA. Jadi panjang subtangen adalah XC, ya enggak? Absis titik C dikurang absis titik A. Berarti XC dikurang XA. Jelas? Nah, ini yang kita tulis ini. Panjang subtangen adalah panjang garis AC sebetulnya, yaitu XC kurang XA enggak? Halo? Kita balik lagi. Panjang AC kan? Panjang subtangen itu AC enggak? Panjang garis AC adalah absis C dikurang absis A. Ya, absis C dikurang absis A. Absis C berapa? Kita balik. C itu absisnya X1 kan? Berarti FC adalah X1 enggak? Halo? Absis titik C sama X1 enggak? Kurang XA yang baru dapat tadi kan? Ya. XC-nya X1, XA-nya yang baru kita dapat ini. XA-nya adalah MX1 kurang Y1 per M. Nah, ini kita samakan penyebutnya M. X1 ini kalau disama penyebut M berarti dikali M per M kan? Berarti dikali M, MX1 per M enggak? Kalau ini dibagikan MX1 bagi M kan X1. Halo? Iya, Halo? Pak. Ya, sama penyebut berarti ini dikali M ya. Ya, MX1 per M kan? Ini kalau dibagi kan MX1 bagi M, M-nya coret tinggal X1 aja kan? Ya, ini berarti dikali M kurang, nah ini dalam kurung. Ingat kalau ini min ini tandanya berubah kan? Ini dalam kurung, ini min ya. Kita buka kurungnya, ini apa nih? Ini MX1 kurang M1 habis nih. MX1 dikurang M1 0 kan? Min kali min Y1 plus Y1 kan? Tapi dalam harga mutlak. Karena panjang garis enggak boleh negatif ya. Hati-hati, panjang garis enggak boleh negatif.
maka diberi harga mutlak. Paham maksudnya? Walaupun mungkin Y1-nya negatif. Min 2 misalnya. Per berapa M-nya. Ini harus panjang subtangen harus positif. Karena panjang garis tidak pernah negatif. Sampai sini jelas? Halo? Jelas Pak, jelas. Nah ini rumusnya. Tadi pertanyaan siapa tadi? Ada yang tanya tadi, untuk apa sih mencari panjang subtangen? Dan karena ini kan sebetulnya proyeksi dari garis singgung diproyeksikan pada sumbu X. AC ini kan, panjang subtangen. Nah ternyata rumusnya adalah harga mutlak dari Y1 per M. Y1 itu apa? Ordinat titik singgung enggak? Kita lihat lagi. Y1 itu apa? Ordinat titik singgung. Sedang M apa? M adalah gradien garis singgung kan. Jadi dengan kata lain, panjang subtangen rumusnya apa? Harga mutlak dari ordinat titik singgung dibagi gradien garis singgung. Paham di sini? Halo? Hubungannya panjang subtangen adalah harga mutlak dari ordinat titik singgung dibagi gradien garis singgung. Jelas sampai sini? Jelas Pak. Ya. Harga mutlak, jadi panjang subtangen adalah harga mutlak dari ordinat titik singgung. Ini bisa negatif ya, Y1-nya bisa negatif, M juga bisa negatif. Maka dikasih harga mutlak. Karena panjang garis tidak boleh negatif. Y1 itu adalah ordinat titik singgung, per M itu adalah gradien garis singgung. Oh jadi Pak, Ya. kalau misalnya kayak absis di suatu titik nggak diketahui, Pak, carinya pasti pakai rumus gradien. Yang mana maksudnya? Kalau misalnya absis di suatu titik nggak diketahui, berarti pasti carinya selalu pakai rumus gradien. Absisnya. Absis yang mana? Misalnya absis di suatu titik kayak A atau B itu nggak diketahui. Titik P ini Atau misalnya. berarti pakainya gradien. Saya titik singgungnya di sini tidak diketahui. Di soalnya Bukan, nanti maksudnya satu titik. biasanya justru absennya diketahui, ordinatnya tidak diketahui. Ordinat kan X ini masukkan dalam fungsinya, Y kan bisa dicari. Ya enggak Y1-nya. Halo? Terbalik Anda. X1 ini biasa. Terus berarti Ini kan belum masuk ke soal, contoh soalnya. Ini hanya dalam ilustrasi untuk menemukan formulanya. Halo? berarti buat nyari ordinatnya itu pasti maksudnya pakai rumus gradien kan? Ordinat Y1 ini. Kok rumus Ya gradien? misalnya gitu, kalau nggak diketahui berarti selalu pakai gradien. Bukan. Ditanya X apa sih? Gini, kalau X1 diketahui, Y1 bisa cari enggak? Kalau fungsinya diketahui. Saya tanya Anda. Mengapa? Karena titik singgung terletak pada kurva. Benar? Nah, kurvanya tahu dalam fungsi kuadrat, kita masukkan, berarti Y-nya bisa dicari enggak? Halo? Iya juga ya. Bisa. Nah, Berarti tadi pakai rumus gradien? gradien kan M. Bukan yang tadi. Tadi pakai rumus Subtangen, gradien. subtangen. Anda salah pengertian. Ini di sini tidak ada absis, kita bicarakan ordinat. Ini dianggap titik singgungnya dapat kita cari ya. Nanti contoh lah, Anda ini kan belum praktek hitungannya. Ini baru kita mencari formulanya. Bahwa panjang subtangen itu adalah harga mutlak dari ordinat titik singgung Y1 kan per gradien garis singgung M. Sampai sini dulu. Paham nggak dari dulu? Halo? Yang saya nggak pahamnya yang pakai rumus gradien ini, yang Y-1 ini. Yang mana? Ya, masih agak nggak ngeh gitu loh, kenapa harus. Maksudnya yang tadi, justru yang tadi. Ya tadi ini. Ini. Nah iya, itu kenapa pakai rumus gradien? Yang persamaan. Mengapa pakai gradien? Ini hasil hitungan ini kita dapat formula ini kan? Bukan, maksudnya dia pakai rumus persamaan gradien yang Y-1 sama dengan M. Yang ini. Ah ya, saya masih bingung kenapa. Ini tujuannya apa? Mencari absis titik A. Karena kalau dia memotong sumbu X, syarat dari potong sumbu X apa? Y0 kan?
Halo. Berarti Iya. ordinat titik A, Y-nya 0 nggak? YA-nya 0 nggak? Halo. Iya. 0 kan? XA-nya kita cari kan? Nah, makanya kita cari XA sini. XA-nya ini. Oh, maksudnya titik potongnya. Iya. Garis singgung itu memotong sumbu X di titik A sehingga YA-nya itu 0 atau Y-nya 0 kan? Y-nya 0, berarti X-nya adalah absis X ini adalah absis titik A. Nah, karena memotong sumbu X di titik A, maka absis titik A kan? Ya kan? Kemudian dari gambarnya kita lihat juga bahwa panjang subtangen itu AC kan? AC adalah absis titik C, XC, dikurang absis titik A, XA. XC kurang XA. Ngerti tadi kan? XC kurang Terima XA. kasih, Pak. Jelas ya? Dari sini kita masukkan, Jelas, ternyata Pak. dapatlah kesimpulannya Pak. bahwa panjang subtangen itu adalah harga mutlak dari ordinat titik singgung Y1 dibagi gradien garis singgung M. Oke, kita terus lagi ya. Berikutnya, kita balik lagi. Bahwa garis normal diproyeksi pada sumbu X menghasilkan panjang subnormal BC. Ya, BC atau CB. Ya, BC. Nah, untuk mencari ini kita cari bahwa garis normal memotong sumbu X di titik B. Berarti Y-nya 0 nggak nih? YB. Halo. YB 0 nggak? Kalau tadi YA 0 kan? Sekarang YB 0 nggak? Iya, Pak. XB-nya nggak tahu. XB-nya nggak tahu ini XB-nya. Ya, di titik B, berarti absis B-nya belum tahu. Nah, kita cari XB-nya. Caranya gimana? Ya, garis normal memotong sumbu X di titik B. Nah, ini yang lanjutannya. Persamaan garis normal memotong sumbu X di titik B. Berarti Y-nya 0 nggak? Y ini YB ya. Nah, persamaan garis normal tadi sudah tahu kan, kita cari tadi kan. Persamaan garis normal adalah Y kurang Y1 adalah A-nya diganti dengan min per M ya nak. A-nya koefisien gradien garis normalnya kan A tadi kita misalkan. Sudah dicari sini hasilnya min per M. Ini persamaan garis normalnya. Ya, persamaan garis normalnya. Y kurang Y1 adalah min per M kali X kurang 1. Di mana memotong sumbu X memotong sumbu X di titik B sehingga Y-nya 0. Y kita ganti 0. 0 dikurang Y1. Ini min per M kali X kurang X1. Nah, kita cari X-nya ini adalah absis titik B. Ya, absis titik B. Ini kita kasih silang. Kita kasih silang nih. M kali min Y1 berapa? Min M kali min Y1 kasih silang. Min M Y1 enggak? M kali min Y1 min M Y1. Sama dengan, nah di atasnya tinggal min 1. Min 1 kali, dalam kurung ini. Min 1 kali X min X. Min 1 kali min X1 plus X1. Kemudian min X1 supaya positif dipindahkan ke kiri jadi X. Itu adalah absis titik B. X itu adalah absis titik B. Sama dengan ini min MY1 dari kiri pindah ke kanan jadi plus MY1 ditambah X1. Inilah absis titik B. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Yang lain jelas nggak? Halo? Jelas, Pak. Oke. Kemudian panjang subnormal adalah apa sini tadi? Kita balik dari gambar tadi. Panjang subnormal adalah BC, gitu kan? Nah, panjang garis BC ini kan artinya absis titik B, ini nih, XB ya, dikurangi absis titik C, betul enggak? Absis titik B, OB ya. Iya, Pak. Dikurang absis titik C, OC. Nah, selanjutnya ini, maka panjang subnormal adalah panjang garis BC, yaitu absis titik B dikurang absis titik C. Nah, absis titik B baru dapat dari ini. Absis titik B adalah MY1 tambah X1 dikurang absis titik C apa? Absis titik C apa dari sini? X1. X1. Apa yang terjadi? X1 kurang 1 habis kan? 0. Habis itu 0 maksudnya. X1 kurang X1 0. Tinggal MY1. Kesimpulannya apa nih? Bahwa panjang subnormal adalah gradien garis singgung dikali ordinat titik singgung. Ini dikali, ini dibagi. Betul enggak? Yang terbalik dibaginya. Kalau dikali dibalik enggak apa-apa. Y1 kali M, M kali Y1 sama kan.
Tapi sini jangan terbalik ya. Bukan M per Y1 tapi Y1 per M. Ordinat titik singgung dibagi gradien garis singgung harga mutlak. Di sini harga mutlaknya panjang subnormal adalah gradien garis singgung dikali ordinat titik singgung MY1. Cukup jelas sampai sini? Halo. Halo. Jelas, Pak. Jelas. Panjang subtangen dan panjang subnormal. Nah, setelah dapat ini, kita kembali ke gambarnya. Kita mau cari berapa panjang garis singgung AP. Berapa panjang garis normal PB. Atau terbalik sini. Berapa panjang garis singgung PA. Berapa panjang garis singgung panjang garis normal PB. PA PB. Atau AP BP. Terserah namanya. Itu kepake Pitagoras nih. Karena ini apa nih di segitiga siku-siku ini X1 nah, ordinat titik singgung kan Y1 panjang subtangen sudah tahu rumusnya, maka panjang garis singgung atau panjang garis tangen bisa dicari. Gitu juga ini adalah panjang subnormal, ini Y1 adalah ordinat titik singgung, segitiga siku-siku ini apa nih? PCB ya. PCB ini siku di titik C berlaku rumus Pitagoras nih. PB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah PC kuadrat. Betul enggak? Ini juga berlaku segitiga siku-siku ini berlaku Pitagoras bahwa PA atau AP kuadrat adalah PC kuadrat ditambah CA kuadrat atau AC kuadrat. Halo. Baku Pitagoras, Anda lihat sini. Ini gambarnya putar salin lagi sini. Perhatikan segitiga ACP. ACP siku-siku di C, betul enggak? ACP siku-sikunya di C, betul ya? Nah, berlaku rumus AP kuadrat, panjang AP kuadrat sama dengan panjang AC kuadrat ditambah panjang PC kuadrat, betul enggak? Halo. Betul, Pak. Nah, panjang AP adalah akar ya kan? Akar dari AC kuadrat ditambah PC kuadrat. Nah, panjang AP itu apa? Panjang AP itu adalah panjang tangen atau panjang garis singgung, ya enggak? Panjang tangen atau panjang garis singgung. Akar dari AC adalah apa? AC tadi. AC adalah panjang subtangen. Karena ini pangkat 2, panjang AC kuadrat berarti panjang subtangen kuadrat ditambah PC apa? Ordinat titik singgung, yaitu Y1. Karena kuadrat Y1 kuadrat. Dapatlah rumusnya apa? Bahwa panjang tangen atau panjang garis singgung adalah akar dari panjang subtangen pangkat 2 ditambah ordinat titik singgung pangkat 2. Sudah jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kemudian perhatiin segitiga siku-siku juga BCP. Ya, siku-siku yang kecil ini. BCP, siku-sikunya di titik C sama. BP adalah BP kuadrat, apa sisi miring ya, hipotenusa. BP kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah PC kuadrat. Sehingga BP, panjang BP adalah akar dari BC kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah PC kuadrat. Panjang BP ini adalah panjang normal, betul enggak? Panjang garis normal kan? Panjang normal namanya. Panjang normal adalah akar dari BC itu adalah panjang subnormal. Jadi karena panjang BC kuadrat, jadi panjang subnormal kuadrat ditambah PC adalah Y1. Karena kuadrat Y1 kuadrat. Sehingga panjang normal adalah akar dari panjang subnormal kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Ini menjadi rumusnya. Halo? Pemulanya panjang tangen adalah akar dari panjang subtangen kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Panjang normal adalah akar dari panjang subnormal kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Y1 itu tadi apa? Ordinat titik singgung ya. Halo? Kalau panjang subtangen apa rumusnya tadi? Apa ya? Panjang subtangen apa rumusnya tadi? Harga mutlak dari Y1 per M. Ordinat titik singgung Y1 dibagi gradien garis singgung M. Y1 per M. Panjang normal apa? Harga mutlak dari M kali Y1. M kali Y1. M itu gradien garis singgung, Y1 adalah ordinat titik singgung.
Di sini maknya main ordinat titik singgung ya, bukan absis. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Mau tanya, Pak. Ya. Memangnya kalau misalnya cari panjang itu nggak bisa pakai rumus panjang ya, Pak? Yang akar Y2 kurang Y1. Itu ordinatnya. Berarti Anda pakai ordinatnya bisa sih. Bisa. Bisa juga kan? Sama dapatnya sama. Oh, cuman Tapi mungkin ini jalannya lebih dari singkat. rumit, lebih panjang. Oh, Bisa. Panjang garis tuh kan. Sama gak? Panjang iya. garis. Bisa. Kan ordinatnya udah Oh, dapat bisa tadi juga. nih. Yang sebelumnya Iya. tadi. Ini. Ini XA-nya ini. Ini kan X, berarti titik A-nya ini. XA, 0. YA-nya 0. Titik B-nya juga ini. Titik B-nya, XB-nya, SB ini kan. Y1 tambah Y, 0. Titik B-nya. Y0, YB-nya 0 gak kan? Iya. Bisa. Sama. Anda coba Oh, di bisa rumah juga nanti ya. deh. Ya. Sama Oh, jawabannya. oke. Ini kita pakai persamaan garis lebih cepat hitungnya. Kita Oh, waras. lebih cepat ya. Oke? Lebih sederhana. Makasih, Pak. Nah, ini contoh hitungannya. Nah, baru Anda lihat nih hitungannya tadi yang tadi tanya X1-nya gimana ya. Oke ya. Ini contohnya. Tentukan persamaan garis singgung, persamaan garis normal, panjang sudut tangan, panjang sudut normal, panjang tangan, panjang normal. Semuanya tanya ya. Dari garis, ini parabola nih, fungsi kuadrat atau fungsi kuadrat, Y sama dengan 3X kuadrat kurang 5X tambah 2, di titik singgung yang absisnya 2. Absis itu apa? X kan? Halo? Ini X1-nya nih. Halo? Dan sudah ada yang tanya tadi, ingat enggak? Di titik singgung yang absisnya 2. Justru X yang diketahui, Y-nya enggak tahu. Absis ordinat di singgungnya, Y1-nya belum ketahui. Nah, kita masukkan aja. Grafiknya kan Y sama dengan 3X kuadrat kurang 5X tambah 2. X-nya 2, masukin aja. 3 kali 2 kuadrat, dikurang 5 kali 2 tambah 2. 2 kuadrat 4 kali 3, 12, min 5 kali 2, 10, tambah 2. 12 kurang 10, 2 tambah 2, 4. Berarti titik singgungnya X-nya 2, absisnya 2, ordinatnya 4. Sudah jelas nih? Halo? Jelas, Yang Pak. tanya tadi ini X1-nya 2, Y1-nya. Ini Y1-nya 4 ini. Y1-nya 4. Ya. X1, Y1 kan. Titik singgung tuh X1, Y1. X1-nya 2, Y1-nya 4. Nah, sekarang kita mencari gradien garis singgung. Ini parabola grafiknya atau kurvanya. Y adalah 3X kuadrat kurang 5X tambah 2. Maka Y aksen sama dengan berapa? 3 kali 2X enggak? Halo? 3 kali 2X, 6X, min 5 kali 1 min 5, 2 turun dengan 0. Ya enggak? Halo? Gradien garis singgung adalah M sama dengan Y aksen. Kan? M sama dengan Y aksen, ini gradien garis singgung. Sama dengan 6X min 5 untuk absisnya berapa? Jadi kan, absis singgung kan dari 2. Untuk X sama dengan 2 kan. Diambil dari, karena ini dalam X. Karena dalam X berarti yang diambil absis titik singgung. Jadi M sama dengan 6 kali 2. 12 kurang 5, 7. Jadi Y1-nya, ordinat titik singgungnya 4. Yang betul itu kan Y1. Dan M-nya 7. Udah, langsung. Persamaan garis singgung melalui titik singgung 2,4. Y1-nya nih ya. Y kurang Y1 dengan M kali X kurang 1. Y kurang X1-nya 4. M-nya. Jadi M-nya 7. Gradien garis singgung 7. X kurang X1-nya 2. Sehingga Y kurang 4 dengan ini kalian 7 kali X 7X. 7 kali min 2 min 14. Nah min 4-nya pindahkan ke kanan. Jadi Y sama dengan 7X kurang 14. Min 4 pindah menjadi plus 4. Sehingga kita jumlahkan ini. Y adalah 7X. Min 14 tambah 4 adalah min 10. Inilah persamaan garis singgung. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke, langsung. Persamaan garis normal juga melalui titik singgung X1, Y1, 2,4. Persamaan garis singgung tadi adalah Y kurang Y1. Ini kan A kali X kurang Y1. A-nya adalah min per M tadinya. A-nya adalah min per M. Jadi Y1-nya ganti 4. X1-nya ganti 2. M, min per M. Min 1/7 kan. M-nya kan 7 tadi.
min 1/m min 1/7. Jadi Y kurang 4 sama dengan min 1/7 kali X min 1/7 X. Min 1/7 kali min 2. Min kali min plus 2/7. Min 4-nya pindah ke kanan jadi plus 4. Sehingga persamaan garis normal adalah Y adalah min 1/7 X. 27 tambah 4 ya 4/27. Inilah persamaan garis normalnya. Jelas? Tadi persamaan garis singgung Y adalah 7X min 10. Persamaan garis normalnya Y adalah min 1/7X ditambah 4/27. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak, Pak. Oke. Mau tanya, Pak. Ya, Itu tadi absisnya X sama dengan 2 itu diketahui di soal ya? ya. Ya, di titik singgung yang absisnya 2. Itu bilang tuh. Dari grafik Y dengan 3X kuadrat min Y tambah 2 ini kan ini yang kurvanya atau parabolanya. Di titik singgung yang absisnya 2. Absis itu kan X. Halo, ini terjemahin. X dengan 2. Oke. Ini absis titik singgung ini boleh X atau X1 boleh tulis. X dengan 2 ya. Dimasukkan dalam kurva, dapatlah Y-nya. Y ini adalah Y titik singgung. Ya, sehingga titik singgungnya 2,4. Atau X1 Y1. Nah, setelah dapat itu ditanya lagi panjang sub tangen. Masuk rumus. Panjang sub tangen adalah harga mutlak ordinat titik singgung Y1 per gradien garis singgung M. Betul nggak? Y1 per M tadi. Langsung dapat nih. Halo. Y1 per M tadi kan. Y1 tuh ordinat singgungnya berapa? Ordinat singgungnya tadi? 4 dibagi gradien garis singgung sini 7. Jadi harga mutlak 4/7 tetap 4/7. Panjang subnormal adalah harga mutlak dari M kali Y1. Gradien garis singgung M dikali ordinat titik singgung Y1. Dimana gradiennya 7. Gradien garis singgung 7. Ordinat singgung adalah 4. Y7 kali 4, 28. Harga mutlak tetap 28. Cukup jelas ini panjang subtangga dan panjang subnormal. Halo? Halo? Jelas, Pak. Kemudian panjang tangan dan panjang normal. Kita cari lagi. Panjang tangan rumusnya apa dari akar dari panjang sub tangan kuadrat ditambah ordinat titik singgung pangkat 2 Y1 kuadrat. Akar dari, nah panjang sub tangan dari berapa tadi? 4/7 kurung kuadrat ditambah Y1-nya berapa sini? Ordinat titik singgungnya 4 kuadrat. Ini kuadratkan yang 4 kuadrat per 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini saya tunjukkan Anda cara hitungnya. Saya tidak selesaikan tapi saya pakai sistem yang sama dikeluarkan. Anda lihat nih. 4 kuadrat per 7 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ada yang sama enggak sini? Hello. 4 kuadrat. Dikeluarkan 4 kuadrat yang kurung. 1/7 kuadrat tambah 1. Ya enggak? Dikeluarkan 4 kuadrat. 1/7 kuadrat ditambah 1 ya kan? Kemudian akar 4 kuadrat 4 kan? 4 keluar dari akar. Tinggallah. Nah ini. Ini tinggal 1/7 kuadrat ditambah. Nah ini kan 1/7 kuadrat tambah 1 ini 7 kuadrat per 7 kuadrat enggak? Iya, Pak. 1 ini kan 7 kuadrat per 7 kuadrat. Berarti atau dikali silang nih 7 kuadrat itu 49 ya. Per 7 kuadrat. Kan 49 bagi 49 1. Betul enggak? Sehingga 4 kali. Nah 1 tambah 49 50 per 7 kuadrat. Nggak tahu akar 50 itu 25 kali 2. Akar 25 5 kali akar 2. Akar 7 kuadrat 7. Nah ini berarti kali 4 kali 5 20 per 7. Akar 2. Atau menyelesaikan boleh nih. Kita biar deh. Ini adalah panjang tangan. Panjang garis singgung namanya. Panjang tangan. Panjang normal. Akar dari panjang subnormal kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Y1 apa tadi? Ordinat titik singgung. Ya. Sehingga akar dari panjang subnormal tadi berapa tadi? Ini sini. Panjang subnormalnya 28. Jadi 28 kuadrat tambah 4 kuadrat. Nah 28 itu kan 4 kali 7. 28 kuadrat berarti 4 kali 7 pangkat 2 ditambah 4 kuadrat. Ada yang sama? 4 kuadrat. 4 kali 7 kuadrat, kurung kuadrat. Boleh nggak ditulis 4 kuadrat kali 7 kuadrat? Halo? 4 kali 7 kurung kuadrat sama 4 kuadrat kali 7 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ada yang sama nggak sini? 4 kuadrat. Dikeluarkan 4 kuadrat tinggal 7 kuadrat plus 1. Akar 4 kuadrat 4. 7 kuadrat 49 tambah 1 50. Akar 50. 5 akar 2 enggak? 25 kali 2 kan? Akar 25, 5, akar 2 tetap.
4 kali 5, 20. Di 20 akar 2 ini adalah panjang garis normalnya. Halo? Ini contoh lengkapnya. Any question? Ada yang mau tanya? Halo? Jelas, Pak. Jelas. Nah, ini turunan parsial. Sebenarnya ini bahan ini nggak masuk ujian. Tidak masuk UTS, ujian tengah semester atau ujian mid test. Nah, sekarang mungkin saya kasih contoh yang ini masih ini model ya, contoh yang lain yang berhubung dengan aplikasi itu ya. Saya ambil dari yang 7. Ini kelihatan nggak? Halo? Enggak, Pak. Hah? Udah kelihatan ya? Belum, Pak. Belum. Kayaknya harus dari ini kita share ini 6 tadi udah ya, yang 7. Kelihatan ya? Halo. Kelihatan, Pak. Nah, ini ketidaksamaan ini enggak maksudnya. Implisit nanti contoh. Oke, ini contoh lain lagi nih, aplikasi dari diferensial. Jadi ini saya punya sehelai karton, mau bikin kotak, nah kotak apalah, kotak kue atau apa gitu. Tapi bentuknya berbentuk kotak atau balok gitu ya. Tanpa tutup, ini tanpa tutup nih, ya. Jadi saya punya sehelai karton, ukurannya 16 kali 10. Terserah ini 16 apa nih? Desimeter atau apa ini satuannya ditulis ya. 16 kali 10. Kemudian ini saya lipat. Ya, ini saya lipat. Pinggir-pinggirnya saya lipat. Yang ketemu ini dipotong nih, untuk sangkarnya ini kan. Halo. Ini saya misalkan yang saya lipat tuh sepanjang X. Berarti ini tinggi kotaknya nih. Halo. Tinggi kotak enggak kalau ini dilipat tahu enggak? Diputus ini bukan dipotong ya, tapi dilipat, ini dilipat. Jadi kotak kan tanpa tutup. Coba ambil kertas kemudian pinggir-pinggirnya Anda lipat. Jadi kotak enggak? Halo. Iya, Pak. Tanpa tutup ya, kotak tanpa tutup. Nah, sekarang nyatanya tentukanlah ukuran kotak ini agar volumenya maksimum. Nah, ini seperti yang tadi juga. Tentukanlah ukuran kotak tanpa tutup ini agar volumenya terbesar atau maksimum. Terbesar. Kita misalkan yang lipatannya ini atau tinggi ini, berarti ini apa? Panjang kotak ini yang tingginya ini adalah X nih. Tinggi kotaknya X. Halo. Ini menjadi tinggi kotak nih. Tinggi kotak ini kalau kita lipat itu merupakan tinggi kotaknya kan? X. Sehingga panjang alas kotaknya berapa? Yang dilipat kan kiri kanan, berarti sini panjang 16 ini potong X, potong 2X nanti. X sama X berarti 2X. Maka sini panjangnya 16 kurang 2X. Lebarnya juga sama, lebarnya 10. Tapi sini dipotong X, ini dipotong X, maka ini jadi berapa sini? Lebarnya menjadi 10 dikurangi ada 2X kiri kanan kan? Maksudnya di lebarnya itu ujung-ujungnya potong 2X menjadi 10 kurang 2X. Paham nggak nih? Ini ukuran alas kotaknya. Menjadi alas kotaknya. Tingginya X. Kalau ceritanya nih, saya membuat dari sehelai karton ukuran 16 kali 10, saya mau jadikan kotak yang tanpa tutup. Tetapi agar volumenya maksimum atau agar volumenya terbesar atau maksimum.
Ngerti nggak nih ceritanya? Halo? Ngerti, Pak. Nah, jadi panjang kotak kita misalkan P 16, panjang ini dikurangilah yang ukuran yang kita lipat itu merupakan tingginya. Tinggi kotak adalah X, sehingga panjang kotak adalah 16 dikurang kiri kanannya, X-nya ada 2, berarti 2X. 16 kurang 2X. Lebarnya juga sama, lebarnya tadi 10, dikurangilah lipatannya ada 2, ujung-ujungnya dikurangi 2X. Nah, karena volumenya yang maksimum, maka volumenya terbesar, volume kotak adalah Px adalah panjang ke lebar ke tinggi. Panjangnya adalah 16 kurang 2x, lebar kotak adalah 10 kurang 2x, tinggi kotak adalah x. Ngerti sampai sini? Halo? Ngerti, Pak. Oke. Tapi Kalau kenapa ngerti- tinggi kotaknya bisa X? Ngerti, Pak. Itu kita misalkan. Oh, Berapa tingginya kita nggak tahu kan. Kan yang mau mintanya volumenya terbesar nanti. Kalau yang nyatanya terbesar, Anda asal lipat-lipat aja kan. Mungkin kecil lipatannya, mungkin terlalu besar lipatannya. Beda-beda kan. Yang agar volumenya terbesar, yang paling besar gitu. Agar volume terbesar cuma satu kan, nggak mungkin ada 2 kan. Halo? tapi Iya, Pak. bukannya yang tinggi kotak itu X yang dipotong itu? Maksudnya X ini kan lebar yang dilipat, betul enggak? Selebar X kita lipat, betul enggak? Iya. Tapi berapa yang kita lebar kan kita enggak tahu, maka kita misalkan X. Dan itu merupakan tinggi kotak enggak? Coba nanti Anda perhatiin kertasnya, Anda lipat deh. Anda lipat, ya, sama lebarnya. Yang sini lebarnya X, ini juga X. Harus sama. Sehingga ini merupakan tinggi kotak enggak, saya tanya Anda. Halo? Halo? Kok diam? Iya, Pak. Ya, menjadi yang kita lipat selebar X itu merupakan tinggi kotak enggak? Sehingga yang panjang tadi 16, di sini dilipat X, ini dilipat X, berarti tinggal sisanya yang alas kotaknya apa ukurannya jadi? Panjangnya 16 dikurang X kurang X enggak? 16 kurang X berarti 16 kurang 2X. Itu kan lebarnya. Lebarnya ini 10. Di sini kurang X, di sini kurang X lagi. Jadi tinggal berapa? 10 kurang X kurang X, 10 kurang 2X enggak? Halo. Nah, tinggi kotaknya menjadi X selebar yang kita lipat tadi. Nah, volumenya panjang ke lebar tinggi kita masukkan. Kita kalikan ini dulu. 16 kali 10. Oh, ini ya, pakai ini ya. Ini saya pakai rumus yang kuadrat suku yang sama. Halo. Kuadrat suku yang sama min 2x. Betul kan? Ini ada suku sama, suku berbeda. Kuadrat suku yang sama adalah min 2x pangkat 2 ditambah dengan jumlah yang tidak sama. Berapa? 16 tambah 10 berapa? Di sini. 26. Jumlah yang tidak sama 16 tambah 10 kali yang sama. Ditambah hasil kali yang nggak sama. 16 kali 10. Ngerti ini rumus perkalian di SMP belajar kan? Kuadrat suku yang sama min 2x pangkat 2 ditambah jumlah yang tidak sama kali yang sama. Yang tidak sama jumlah 16 tambah 10. Ya, jumlah yang tidak sama kali yang sama min 2x ditambah hasil kali yang nggak sama 16 kali 10. Nah, kali X, tinggi X-nya ini di belakang. Terus ini dikorakkan, ini ngerti nggak nih rumus nih? Halo, kalau nggak bisa kali satu deh. 16 kali 10, 16 kali min 2X, min 2X kali 10, min 2X kali min 2X. Boleh juga lah ya, kalau nggak ngerti cara itu aja. Paham ya? Setelah dapat hasil itu, ya ini hasilnya 4X kuadrat min 52X tambah 160 dikali X, dikali aja. Ini X kuadrat dikali X pangkat 3, ini X kali X kuadrat 160 kali X 160X. Jadilah fungsi pangkat 3 deh. Halo? Jelas sampai sini? Ya terserah deh. Kali ini nggak harus ini ya. Mau kali satu-satu silakan aja ya. Kemudian
Kita cari V aksennya. Karena kan volumenya terbesar atau maksimum. Maka V aksen X-nya berapa? 4 kali turunan X pangkat 3 adalah 3X pangkat 2 kan? 4 kali 3X kuadrat. 4 kali 3, 12. X pangkat 2. Min 52 kali X kuadrat turunkan 2X. Min 52 kali 2, min 104. Tinggal X pangkat 1. Betul enggak? Min 52 kali 2X. Kali 2X. X ya. Betul, Pak. Ini 160 kali 1, 160. Nah, untuk mengetahui betul enggak dia volumenya maksimum atau terbesar, maka kita cari V double action X-nya. Turunkan lagi 12 kali X kuadrat turunnya 2X. 12 kali 2X, 24X. Min 104 kali 1, min 104. 160 turunkan 0. Nah, tulis. Nah, syarat V maksimum, kan agak V-nya maksimum kan tadi kan. Syarat, ya, betul kita tulis V maksimum. Agak volumenya maksimum kan turunan pertamanya 0. Betul enggak? Kan yang agak volumenya masih terbesar atau maksimum. Maka V aksen turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, mana V aksen? V aksennya ini kan. Ini. V aksennya ini. 12X kuadrat kurang 104X tambah 110 sama dengan 0. Karena ini sama 0, boleh enggak kita sederhanakan nih? Halo? Karena ini sama dengan 0, ini boleh disederhanakan. Kita bagi 4. Kalau enggak sama dengan 0, enggak boleh ya. Dikeluarkan 4 boleh, tapi enggak boleh dibagi 4. Karena ini sama dengan 0, boleh dibagi. Karena ini ada sama dengan dibagi 12 bagi 4 3 di X kuadrat min 104 bagi 4 26X 160 bagi 4 plus 40 sama dengan 0. Kemudian ini difaktorkan. Nah, ini cara SMP lagi. 3X kuadrat kalau kita uraikan 3X per 3, betul enggak? Halo. Iya betul Pak. 3X kuadrat 3X per 3. Kemudian jumlahnya berapa? Jumlahnya min sebelahnya ada nih. Jumlahnya sama dengan min 26. Hasil kalinya ujung kali ujung. 3 kali 40 120 enggak? Halo? Hasil kalinya 120. Nah, berapa kali berapa yang jumlahnya min 26, hasil kalinya 120. Ternyata sini uraiannya apa sini? Min 20 dengan min. Halo? Min 20 dengan min 6. Betul enggak? 6. Min 20 tambah Ya, min 6 kan min 26. Cocok ya. Hasil kalinya plus 120. Betul? Iya betul Pak. Ya. Oke ya. Min 20 dengan min 6. Jumlahnya min 26, hasil kalinya 120 plus 120. Nah, berarti kita uraikan min 20 min 6 itu sini. Min 20 min 6 yang habis dibagi 3 mana ini kan? Halo? Yang habis dibagi 3, ini enggak habis dibagi 3 kan? 3X bagi 3 bisa min 20 bagi 3 min 20 per 3 ya. 62 per 3. Nah, ini yang habis bagi 6. Berarti ini kita bagi. Ini sini. Min 3X min 6 bagi 3. Ini tetap. Ini bagi 3 berapa? 3X bagi 3X. Min 6 bagi 3 min 2. Jadi X min 2 sini. Nah. Ini kalau kita ambil sama dengan 0. 3X kurang 20 sama dengan 0. Berarti 3X dengan 20. X berapa? 62 per 3. X min 2 sama dengan 0. Berarti X 2. Kalau min 62 per 3. Coba Anda lihat ukurannya. Kalau ini 10. Dikurang 2 kali 62 per 3. Apa yang terjadi? Masa lebarnya negatif? Halo? Benar enggak? Iya. Nggak mungkin kan? 2 kali 6 ini 12. 10 kurang 12 sudah negatif. Berarti enggak mungkin. Maka ini tidak mungkin TM. Tidak memenuhi syarat. Maka kita ambil yang satu lagi X sama dengan 2. Betul enggak nih? Kalau X-nya 2, coba. Lebarnya berapa? 10 kurang 2 kali 2. 10 kurang 4. 6. Nah, panjangnya berapa? 6 kurang 2 kali 2. 16 kurang 4, 12. Nah, itu bisa. Ya kan? Yang satu tidak memenuhi, satu memenuhi. Maka jawablah yang memenuhi saja. Jadi ukuran kotak tanpa tutup itu adalah panjangnya 16 kurang 2X. Ini panjangnya. 16 kurang 2X. 16 kurang 2 kali 2. 16 kurang 4, 12. Lebarnya 10 kurang 2X. Berarti 10 kurang 2 kali 2. 10 kurang 4 adalah 6. Tinggi X, 2. Berarti panjangnya berapa tadi? Panjangnya. Halo. Panjang berapa tadi? 12. 12. Lebarnya 6. cm. Tingginya
2. Udah, 2 itulah sampai ukuran kotak tanpa tutup tadi. Agar volumenya maksimum, Anda boleh hitung berapa volumenya. Kalau Anda kurangi X-nya, pasti tidak sebesar itu volumenya. Atau Anda lebihkan X-nya. Ini X-nya kan 2 nih. Kalau saya isi 3, berapa ini? Volumenya nanti berapa? Pasti lebih kecil dari volume yang ini. Kalau itu kali tadinya berapa? 12 kali 6, 72. 72 kali 2 berapa? 144 ya. 144, Pak. 144 kan? Coba sekarang kalau Anda saya lebihkan ukurannya ini, X-nya ini. Saya ambil 3, coba. Kalau ini 3, panjangnya berapa nih? 10 kurang 2 kali 3. 10 kurang 6, 4. 4 ya. Lebarnya berapa? 10. Itu lebar tadi. Lebar tadi ya. Iya, dari lab. Lebar 4. Panjangnya Panjangnya 10. 10. Nah, 10 kali 4, 40. 40 kali 3, 120. jadi berapa volumenya tadi? 144 enggak? Iya, Pak. Ya, Kan lebih kecil. Nah, kalau Anda kecilkan lagi, jadikan 1 coba. 1. Coba, panjang 16 kurang 2 kali 1, 14. Kemudian lebarnya 8. kurang 2 kali 1, 8. Coba 14 kali 8 kali 1. Pasti lebih kecil 144 enggak? Pasti lebih kecil. Pasti. Pasti lebih kecil kan? Jadi enggak maksimumnya. Jadi yang maksimum itu yang paling besar adalah ini ukurannya. Sudah ngerti masuk dari bikin kotak ini? Jadi sebetulnya kalau Anda mau cari volume terbesar dari suatu sehelai kertas, ya ini yang saya coret asli ini yang dibuang ya. Ini dibuang pasti. Atau dilipat. Nggak dibuang, kalau nggak dibuang dilipat biasanya untuk di staplers. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Ada pertanyaan lagi? Jadi mengenai yang tadi ini ya, atau yang mengenai turunan parsial, ini nanti ya. Ini nanti kita pelajari untuk bahan UAS, ujian akhir semester. Jadi kita masuk ke aplikasi ini. Nah, bisa juga contoh lainnya lagi, seperti yang tadi, kaleng tanpa tutup, alasnya butuh sangkar, tetapi diketahui bukan luas bahannya, terbalik, volumenya diketahui. Ditanya agar bahannya seminimum mungkin, berapa ukuran kaleng tersebut, kaleng tanpa tutup itu? Halo? Nanti saya kasih contoh latihannya. Kalau salah saya kirim, Anda ada di latihan TK2. Saya sudah kirim ke TK2 kan? Sudah, Pak. Tugas kelompok 2 ada saya kirim TK2 kan? Nah, itu ada contohnya itu. Coba Anda lihat tuh. Kalau salah volumenya pecahan ya. Apa 32 apa 13, lupa saya. Coba Anda lihat dah, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jangan lupa ya. Jangan lupa nanti hari Rabu tuh ada, ini bahan kita kuliah sudah sampai sini selesai tadi ya. Ini ya, jangan lupa hari Rabu tanggal 21 ada kelas besar. Nama kelas Anda tuh MA06 ya. Saya enggak ada, berarti ini saya hadir waktu itu. Nanti itu saya hadir, tapi saya tidak mengajar. Yang ngajar adalah Pak Dr. Faisal ya. Pak Faisal yang akan mengajarnya. Saya dapat gilirannya yang di kelas yang satu lagi. Gabungan ya, yang kelas gabungan tapi yang lain. Ini gabungan juga tapi yang ngajarnya Pak Faisal. Jangan lupa ya, ini absennya Anda di absen ya. Nanti itu. Kalau yang hari ini enggak, hari ini kan kelas tambahan ya. Oke, ini